Oke teman-teman, suara saya terdengar nggak? Kalau terdengar mohon balas di, chat ya. Saya tadi di-mute all ya, oke. Saya, saya buka dulu ya biar teman-teman bisa, eee, diskusi hari ini. Silakan kalau, cek suara teman-teman bisa unmute, tapi ketika saya menjelaskan nanti tinggal, standby aja ya teman-teman, tinggal dengerin. Kalau ada pertanyaan, bisa nanya langsung aja. Kayak, Mas, saya bertanya dulu nih, di prodi MI itu ada berapa mahasiswa total? Ini ada Pak Arif nggak ya? Pak Arif udah masuk belum? Belum? Oke. Di MI ada berapa, mahasiswa total total satu angkatan pagi dan sore? Halo? Mas Junet, MI KA Mas Junet nih. Julianto, Mas Jul, prodi MI kan Mas Jul? Ada berapa di MI Mas Jul? Halo, nggak kedengeran? Sebentar Pak, sebentar. Oh sebentar. Ada berapa totalnya tuh? Wah, lupa angkatan sendiri. Kalau di KA ada berapa? Siapa ini? Kalau nggak salah yang pagi 10, Pak. Oh, yang Yang pagi malam 10. Iya, kayaknya yang pagi 10. 10, Pak. Pagi Yang pagi 10. 10. Yang sore 10 juga, 11 ya? Kalau nggak salah Kan udah 9, 10. 9, 10 ya. Ya udah berarti 19. Oke lah. Bisa saya handle semua lah bimbingannya biar cepat. Oke, yang MI berapa nih? Berarti 19, anggap aja 20 lah. 20. Oke, kita ngobrol dulu. Yang MI barangkali ada beberapa sebelum kita mulai. Oke, sambil nunggu. Saya akan mulai aja ya. Ini ada 21 totalnya, berarti 20 yang sudah hadir di sini. Oke, saya share dulu sedikit PPT. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman program studi komputerisasi akuntansi dan manajemen informatika yang saya banggakan, yang saya hormati, Pak Arif mungkin sudah hadir atau belum. Pada pertemuan kali ini saya ingin memaparkan atau mendampingi rekan-rekan semua dalam menyusun laporan magang industri. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ada beberapa informasi supaya tidak tertinggal. Artinya pada hari ini saya akan membimbing teman-teman atau mendampingi teman-teman atau rekan-rekan semua untuk menyusun laporan magang industri. Yang pertama adalah, Pak, biasanya kenapa dilakukan malam hari? Nah, ini bisa pagi, cuman kalau di pagi itu kan nanti yang kelas sorenya mungkin ada yang masih magang, rekan-rekan masih magang atau masih bekerja, atau juga sedang ada kegiatan, sedang ngurus di kampus atau yang lainnya. Nah, maka dari itu kepada teman-teman semua, saya mengambilnya di sore hari dengan tujuan rekan-rekan yang sedang magang bisa beristirahat sejenak, ngambil di jam 7. Oke. Itu alasan saya kenapa di sore hari. Nah, selanjutnya yaitu informasi bahwa Kementerian Kemendikbud dalam hal ini sudah mengizinkan secara tatap muka. Nah, supaya informasi ini tidak simpang siur ya. Wah, kenapa sih kampus ini nggak bisa tatap muka langsung? Nah, sebenarnya Kemendikbud itu sudah mengizinkan
operasional pendidikan secara tatap muka. Nah, itu digarisbawahi, tapi ada opsionalnya. Nah, ini garis bawah besar, bold, tulisannya merah. Nah, opsionalnya adalah kebijakan pembukaan tatap muka itu mengacu pada zona wilayah yang ada di tempat kampus masing-masing. Nah, itu yang agak sulit. Kenapa? Karena kalau kita mengambil zona, otomatis kita lihat Indramayu zonanya merah. Kalau udah zona merah, otomatis langsung tutup, langsung tidak diizinkan untuk tatap muka. Zona Cirebon, kalau nggak salah ada beberapa yang merah, seperti di kampus juga zonanya merah. Ya otomatis nggak bisa tatap muka. Artinya sampai dengan zona itu hijau. Jadi maka dari itu STMKIK Cirebon mengambil kebijakan untuk menunda sampai dengan ada kebijakan lebih lanjut tentang kejelasan tentang tatap muka zona wilayah. Artinya Pulau Jawa sama Bali kan sekarang lagi sedang melaksanakan PSBB sampai dengan 8 Februari. Nah itu juga ya otomatis kita nggak bakal diizinkan untuk tatap muka, sehingga kita akan melakukan monitoring di Zoom. Nah, maka dari itu tanpa mengurangi rasa kebanggaan atau semangat dari teman-teman, tetap walaupun lewat Zoom dan pada malam ini kita akan menyusun laporan magang industri. Nah, itu informasi selanjutnya yaitu tentang UKT. Nah, kalau tidak salah, Prodi MI dan KA itu mayoritas, bukan mayoritas ya, hampir semuanya itu mendapatkan beasiswa UKT, uang kuliah tunggal. Nah, ada 3 gelombang di tahap pertama itu atau di semester ganjil atau yang udah cair itu, ada total itu 285. Nah, itu mayoritas banyak D3. Nah, artinya di tahap pertama teman-teman sudah mendapatkan dan tahap kedua itu akan mendapatkan lagi. Wah, mantap. Artinya silakan yang belum prosedur atau persyaratan yang belum diselesaikan silakan selesaikan. Nggak usah sungkan-sungkan, Pak, saya nggak mau beasiswa, jangan. Ini udah saya beri kesempatan gratis kok. Nah, tinggal teman-teman, syaratnya mudah sekali. Kalau nggak mau ya buat saya, gitu kan. Itu. Nah itu rekan-rekan semua, jadi UKT itu bisa dimanfaatkan teman-teman, berarti 24 ya, kalau nggak salah 24 kali 2 bisa 48 tuh. 48 kalau misalkan UMKM 24 ngantri di Bank BRI panjang pisan. Nah, itu juga bisa teman-teman bisa syukuri dengan adanya COVID, tapi teman-teman bisa terbantu dengan beasiswa tersebut. Namun ada beberapa juga yang belum bisa saya daftarkan. Ya mohon maaf karena ada beberapa yang misalkan NIM-nya harusnya di angkatan 2018. Nah, itu rekan-rekan semua yang harus diinformasikan hal yang baik ini, dan insya Allah katanya saya belum dapat info tapi mau cair, mau turun atau sudah turun itu. Saya dengar sih mau turun, lagi disiapkan. Nah, yang sudah cair itu beasiswa KIP yang semester baru. Nah, itu informasi yang baik ini dan itu teman-teman yang harus disikapi. Nah, selanjutnya yaitu tentang magang industri laporan. Jangan panjang-panjang Pak, mukadimahnya nanti kita bikin ngantuk. Oke, silakan teman-teman sambil santai, sambil menikmati hujan rintik-rintik, terus kemudian siapkan hidangan di samping teman-teman, kita akan live untuk penyusunan laporan. Wah, itu kan enak. Nah, informasi selanjutnya tentang laporan. Silakan rekan-rekan semua download di template SID/lab magang industri. Nah, di situ di depan di Google Drive-nya itu ada laporan magang industri. Nanti saya akan praktekkan teman-teman semua, langsung praktek. Ya, enggak usah banyak teori, jadi langsung praktek. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin di-share,
Silakan tanyakan sekarang, jangan nanti-nanti. Nah, pertama adalah laporan magang individu terdiri satu mahasiswa. Laporan magang kelompok minimal 3 sampai dengan 5. Artinya pada rekan-rekan semua, jangan ngomong dulu, nanti saya ngomong gantian. Iya, maaf Pak. Ya, di-mute dulu. Oke, nanti gantian ya. Oke, jadi laporan magang ini, nah ada kebijakan. Artinya teman-teman misalkan ada satu PT, bukan satu PT, satu perusahaan tapi terdiri dari 2 atau 3. Nah itu teman-teman buatnya bisa satu kelompok satu, jadiin satu kelompok. Nah itu kemudahan, saya memberikan kemudahan dan mempercepat teman-teman di laporan magang ini. Jadi bisa satu perusahaan di satu laporan maksimal 5. Nah, ini bisa manfaatkan pada rekan-rekan. Jadi kalau misalkan KA ada sekitar 20, nah berarti misalkan semuanya kelompok 4 laporan yang kami terima. Itu kan bisa lebih simpel, lebih cepat. Nah, akan tetapi untuk tugas akhir tetap nanti sendiri-sendiri. Nah, nanti kita ada tips and triknya. Jadi nanti kita akan lanjut ke dari laporan ini akan diteruskan ke tugas akhir. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk tugas akhirnya bagaimana, Pak? Jangan mikirin tugas akhir dulu judulnya apa. Nanti saya kasih judulnya. Tetapi yang saya akan share di sini, mumpung teman-teman masih di laporan masih di magang, artinya rekan-rekan mohon mencari data atau data yang akan teman-teman jadikan sebuah tugas akhir, karena data kita akan menggunakan adalah data mining untuk lebih cepat dan mendukung visi misi institusi yang akan menjadikan artificial intelligence atau data science. Nah, artinya kemarin saya share nih di Prodi KA tuh, di grup Prodi KA, silakan share teman-teman data Excel-nya. Nah, ada yang sudah ngirim, bagus-bagus, dan insya Allah akan saya kasih judulnya. Oh ini. Nah, nanti ke depan untuk TA ini kita akan bimbel kayak gini lagi. Oh ini prakteknya gini. Jadi kita langsung praktek. Jadi teman-teman nanti siapin sampai Februari akhir nanti, siapin aja makanan cemilan di samping laptop teman-teman. Kita sambil santai sambil ngerjain. Nah seperti itu. Jadi untuk tugas akhir itu dipersiapkan adalah datanya. Datanya ngambil dari mana? Data ngambil dari magang industri teman-teman. Silakan di-share, di situ ada saya, di grup MI juga ada saya kan. Nah silakan mulai dari sekarang share di Prodi KA, ya silakan teman-teman untuk minta izin untuk mengambil beberapa data untuk jadikan sebagai tugas akhir. Tetapi data itu teman-teman jangan sampai data yang privasi. Data privasi itu misalnya perusahaan itu ada hutang piutang, dan itu hutang piutang itu kan biasanya privasi dari perusahaan tersebut atau instansi. Nah itu ya tidak perbolehkan. Artinya izin dulu apa yang bisa saya izin untuk jadikan penelitian di tugas akhir. Nah, misalkan tadi satu kelompok ke satu perusahaan, misalkan perusahaan A, Pak, kalau misalkan saya di perusahaan A itu kan datanya satu, Pak. Apakah bisa digunakan untuk 3 orang atau 5 orang? Bisa. Hanya saja yang membedakan nanti itu adalah metode penelitiannya, metode algoritmanya. Misalkan saya punya di perusahaan A, misalkan perusahaan PLN. Nah, perusahaan PLN saya dikasih sama PLN satu data tentang data pelanggan atau data konsumen, terus kemudian apa lagi data tentang kelistrikan. Nah, apakah data itu bisa digunakan oleh 5 kelompok atau 5 orang? Bisa. Karena di data mining itu ada banyak algoritma yang bisa diolah menjadi beberapa subbagian dari algoritma. Jadi nanti judulnya juga berbeda, tapi datanya satu. Itu bisa. Itu sangat bisa sekali. Nah, makanya kan ini laporan magang, kalau misalkan teman-teman kelompok itu bisa maksimal 5 orang. Nah, tidak boleh lebih. Oke ya. Kalau Pak saya maunya sendiri ya monggo silakan, tidak ada masalah sendiri. Nah, kalau datanya sendiri silakan, no problem. Nah, seperti itu rekan-rekan semua. Jadi mulai sekarang sambil nyicil laporan, sambil nyicil magang, insya Allah teman-teman akan saya dampingi langsung dengan Pak Arif. Mungkin Pak Arif sudah masuk ya. Pak Arif
Nah, dampingi Pak Arif dan nanti akan beberapa dosen. Jadi untuk pertama akan saya dampingi dulu sambil bimbel, sambil diskusi, insya Allah saya akan backup. Insya Allah saya bisa backup semua dan saya siapkan apa namanya lembar revisinya atau di hasil kerjaan teman-teman dimasukkan seperti Google Drive seperti itu. Oke, nah terus kemudian selanjutnya adalah bimbingan akan dibimbingi langsung oleh ketua prodi dan didampingi oleh beberapa dosen, nanti akan diadakan oleh dampingan dosen pembimbing. Nah, bimbingan oleh Kaprodi nanti akan disiarkan langsung, siarkan langsung secara live Zoom seperti ini. Ya, kita santai, makanya teman-teman selama 1 bulan ini siapin snack dan segala macam di samping teman-teman. Nah, 1 minggu ini kita akan adakan 2 sampai 3 kali pertemuan insya Allah. Nanti untuk minggu ini mungkin kita hari Kamis dan Kamis, teman-teman Jumat atau Kamis ini teman ngerjain, Jumat upload, saya revisi, mungkin Sabtu kita coba untuk bimbingan, atau kalau misalkan bisa Minggu, kalau misalkan teman-teman mau Minggu ya kita coba jadwalkan kalau misalkan teman-teman tidak ada kegiatan. Seminggu cuma 1 jam atau setengah jam untuk mereview. Bisa kan kalau misalkan di hari libur kita nge-zoom untuk mereview, teman-teman santai di rumah, nanti kita diskusi di grup. Nah, seperti itu. Atau Sabtu. Untuk minggu ini kita masih opsional, karena saya harus tahu dulu teman-teman, apakah Sabtu ada kegiatan, atau saya ini juga masih ada kegiatan atau enggak. Nah, itu rekan-rekan semua di pembimbing. Jadi kita harus aktif, bisa share ke saya, bisa share ke Pak Arif di sini. Nah, bimbingan, terus kemudian mahasiswa akan mengupload hasil laporan dan direvisi. Artinya gini, nanti teman-teman download laporannya tadi di Google Drive, terus kemudian hasil laporannya nanti akan diupload di program studi masing-masing dan akan direview. Nah, di situ saya masih kosong foldernya. Nanti teman-teman kalau misalkan nanti saya praktekkan. Jadi hasilnya langsung praktek aja, saya stop share dulu. Ada 29, alhamdulillah banyak. Cepat selesai. Ini saya akan share di Google Drive saya. Saya kopikan dulu. Nah, rekan-rekan semua bisa ngelihat ya di layar teman-teman. Ini ada folder saya dari yang tadi dikirim ke link atau dipresentasikan tadi. Nah, di sini ada template laporan, masih laporan PKL sininya, tapi di dalamnya adalah magang atau praktek industri. Nah, di sini nanti kita akan praktek sama-sama untuk menjelaskan, minimal saya harus mengerjakan bab 1 atau bab 2. Nah, oke ya, nanti kita sambil jalan. Nah, terus kemudian di sini ada file Prodi KA dan Prodi MI. Nah, ini di dalamnya nanti silakan teman-teman tulis. Misalkan di sini nama filenya adalah NIM sama nama. Misalkan saya seorang diri. Ini di Prodi apa ini? Balik lagi. Di Prodi KA misalkan. Nah, teman-teman silakan create karena ini open untuk teman-teman yang memiliki link. Nah, silakan new folder, nanti bikin folder, semuanya bikin folder. Foldernya adalah NIM dan nama. NIM, terus kemudian spasi nama. NIM-nya berapa dan namanya berapa. Nah, ini untuk individu. Nah, dikasih individu di belakangnya, atau individu atau sendiri. Nah, di belakangnya ya. Ini contoh. Ini Prodi MI dan KA seperti ini. Nah, kalau misalkan saya kelompok, nah, salah satu orang aja misalkan yang akan mengupload aja misalkan namanya siapa, jadi NIM sama nama, terus kemudian di belakangnya adalah kelompok.
Saya harap semuanya bisa membuatnya per kelompok ya, biar memudahkan. Yang penting nanti bisa dapat data dulu, bisa share, saling share dengan teman-teman. Kalau kelompok kan bisa meringankan teman-teman. Nah, kalau kelompok, nah di dalam prodi ini ada NIM individu dan ininya kelompok, ini contohnya. Jadi nanti kan di dalamnya adalah satu laporan. Nah, laporannya itu kalau misalnya kelompok kan nanti apa namanya, laporan PKL-nya itu kan namanya semuanya ada di situ, maksimal 5. Nah, nanti di-upload di sini file yang sudah teman-teman kerjakan tadi di laporan magang tadi. Nah, seperti itu. Ya, untuk upload, nah seperti ini contohnya. Di Prodi MI juga sama, seperti itu. Di apa namanya, dicontohkannya seperti itu, nanti saya contohkan. Nah, misalkan seperti ini. NIM, nama. Di belakangnya kasih individu kalau misalkan rekan-rekan individu, misalkan mau sendiri. Nah, saya harapkan ya tadi anaknya sih kelompok. Nah, itu. Nah, bikin lagi kalau misalkan teman-teman dari kelompok nih. NIM, kalau kelompok satu aja, nama, perwakilan aja siapa. Ketuanya atau siapa. Nah, misalkan kelompok. Nah, seperti ini. Nah, nanti baru di dalamnya teman-teman file-file rekan-rekan semua diupload di situ. Revisi, teman-teman upload lagi. Revisi, teman-teman upload lagi. Nah, seperti itu ya rekan-rekan untuk mengupload. Nah, silakan manfaatkan fitur ini. Nah, terus kemudian bagaimana Pak menyusun sebuah laporan? Nah, saya download dulu. Teman-teman silakan download. Kalau misalkan teman-teman rekan-rekan semua menggunakan laptop, bisa kita praktekkan. Praktekkan tujuannya apa? Supaya teman-teman paham dan apa saja yang harus diedit atau diganti dan intinya apa. Nah, oke, saya download dulu biar mudah. Nunggu. Edit dulu, ntar. Oke ya, rekan-rekan semua, saya download. Nah, udah di-download. Jadi, ini jangan diedit. Ini teman-teman bisa ngedit, tapi laporan template jangan diedit ya, supaya tidak ada perubahan. Nah, oke. Yuk kita ke laporan. Sekarang ada berapa nih? Oke, template-nya saya stop share dulu supaya teman-teman bisa melihat isi. Oh, sedang di musola saya belum azan. Nanti kalau teman-teman yang sedang azan silakan untuk kalau mau sholat isya silakan. Oke, saya share dulu. Nah, kelihatan ya? Waduh. Oke, bentar dulu kita saya ada mendengarkan azan isya dulu. Oke, sambil nunggu azan silakan teman-teman download dulu ya. Nah, rekan-rekan semua kita lanjut dulu sebentar. Ya, ada beberapa.
Oke. Di sini template-nya, nah ini adalah laporan praktek industri. Jadi langsung, nah teman-teman silakan judulnya disesuaikan, judulan laporan kerja praktek industrinya apa, misalkan adalah, ini saya contohkan beberapa judul yang akan dijadikan tugas akhir atau laporan PKL, laporan magang. Nah, judulnya adalah seperti ini. Misalkan, ntar dulu, saya contohnya mana ya? Judul-judul. Ntar dulu, judul. Nah, untuk judul seperti ini rekan-rekan semua. Ntar dulu kelihatan ya. Ntar lagi dibuka. Oke, saya share lagi. Nah, ini adalah judul-judul tahun kemarin atau teman-teman yang sudah lulus. Nah, ini ada analisa stok barang, sistem pengolahan dana, sistem persediaan barang. Nah, kalau misalkan untuk laporan atau magang, belum menggunakan sebuah algoritma ya. Jadi bisa disesuaikan aja. Pengelompokan anggota koperasi pada ini. Nah, terus kemudian bisa menggunakan analisa pengelompokan data simpan pinjam anggota koperasi bla 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 bla, koperasi apa. Nah, ini contoh-contoh algoritma judul-judul yang ada di teman-teman yang sudah lulus atau yang sudah disidangkan. Nah, artinya nanti saya share di grup, ini bisa dijadikan nanti referensi di tugas akhir. Ini tugas akhir. Nah, seperti ini tugas akhirnya. Jadi nanti teman-teman bisa saya bimbing untuk bagaimana menerapkan algoritma atau menggunakan rapid manner. Nah, ini contoh-contoh untuk di di laporan magang. Bisa di magang misalkan analisa stok barang pada PT ABCD dengan dengan menggunakan apa dulu gitu. Jadi belum menggunakan algoritma. Nanti di tugas akhirnya ditambahin algoritma apa. Nah, seperti itu. Kayak misalkan di sini nomor 2, sistem pengolahan dana pensiun guru pada bank bla 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 bla. Nah, ini kan masih umum. Nah, nanti ketika tugas akhir itu nanti dikasih algoritmanya. Algoritmanya apa? Nanti saya akan bimbing teman-teman disesuaikan dengan data yang ada di rekan-rekan semua. Jadi mohon nanti setelah ini silakan diskusi dengan saya. Kira-kira judulnya apa Pak untuk tugas akhir. Nah, untuk laporan magang bisa menggunakan yang sederhana aja dulu. Seperti itu. Yang penting datanya. Oke, saya kembali ke laporan. Nanti saya akan upload ini. Kembali ke laporan. Laporan. Nah, ini laporannya, laporan praktek industri. Nah, teman-teman silakan di sini tuliskan judulnya. Judulnya di sini, misalkan analisa keuangan pada koperasi simpan pinjam apa ya koperasinya, namanya Sakinah Mawadah misalkan, Mawadah Warohmah. Nah misalkan Warohmah. Ini contoh. Analisa keuangan ini di laporan praktek industri, misalkan rekan-rekan menganalisa judul seperti ini. Nah, untuk jadi TA-nya nanti bagaimana Pak? Nanti analisa keuangan dengan menggunakan algoritma A, B, C, D pada koperasi simpan pinjam. Nah, itu. Jadi
Ini akan diteruskan, tapi judulnya itu nanti kita akan modif. Jadi datanya dari data PKL, data magang. Nah, data industri. Nah, dari data industri itu kita kombinasi ke algoritma. Jadi nanti dia dikombinasi menjadi apa. Tetapi datanya sama di sini. Nanti bab satunya ngambil dari laporan magang, bab 2-nya ngambil laporan magang. Nah, seperti itu. Nah, bab 3, bab 4-nya kan berbeda terusin seperti itu. Nah, itu ingin memudahkan rekan-rekan semua. Oke, lanjut. Nah, disusun sebagai syarat misalkan tugas akhir mengikuti, kan ini kan sebagai syarat tugas akhir, jadi nanti teman-teman ini wajib diselesaikan. Nah, program studi misalkan karena saya contohkan di sini koperasi, itu ke akuntansi berarti komputerisasi akuntansi. Jadi rekan-rekan kalau misalkan manajemen informatika, silakan di manajemen informatika, misalkan MI atau KA. Nah, terus kemudian di sini oleh nama misalkan Nurdi Nurdiawan, ini besar semua. Di Nurdiawan. Nah, di sini NIM-nya misalkan 09 52 523 30 301. Nah, terus kalau misalkan ini sendiri ya, contoh sendiri. Kalau misalkan contoh untuk kelompok, misalkan di sini kelompok atau lebih dari satu. Nah, teman-teman NIM-nya di samping. Nah, di sini misalkan Arif Rinaldi Dikananda. Terus kemudian NIM-nya sekian. Nah, di sini nama, terus kemudian NIM. Gitu ya untuk kelompok. Nah, seperti itu rekan-rekan semua. Kalau satu, NIM-nya di bawah. Nah, ini nanti dirapikan. Nah, harus tergeser. Jadi dirapikan. Ya, sorry. Nah, seperti ini. Nah, ini program studinya, ini disesuaikan. Ya, ini saya kasih tanda merah pada teman semua. Ini dimerahkan disesuaikan dengan program studi yang ada di mana tadi? Nah, ini. Ya, disesuaikan. Oke. Manajemen informatika nggak pakai sistem formasi ya, jadi sistem formasi sudah ada S1, jadi teman-teman tetap memegang manajemen informatika dan komputerisasi akuntansi nggak sia, nanti akan ada D4 SIA. Jadi teman-teman tetap komputerisasi akuntansi. Nah, terus kemudian judul yang ada di tadi, teman-teman copy kan sini, ini kan di copy, ini dihapus ya, ini tuh dihapus, ini dihapus. Nah, ini dikopikan, nah, contohnya masukkan ke sini. Masukkan ke sini, ini diganti. Nah, ini judul laporan praktek industri dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan punya rekanan bahasa Inggris yang bagus, bisa ditranslate ke bahasa Inggris yang baik dan benar. Tapi kalau misalkan, wah Pak, saya belum punya kenalan, tapi saya coba translate, boleh pakai Google Translate, itu aja. Nah, terus kemudian di sini masukkan nama NIM sama kayak di atas. Kalau misalkan satu individu bisa seperti ini, nama di atas, NIM-nya di bawah. Kalau 3 berarti NIM-nya di samping. Nah, terus kemudian di bimbing praktek industri, bimbing utama. Nah, ini nanti nama dan bulan. Jangan lupa tanggal. Nah, teman-teman ini di set tanggal 20 Februari ya, karena selesai 20 Februari. Jadi nanti di set aja mulai dari sekarang 20 Februari 2021. Nah, nama pembimbingnya nanti saya akan kasih sambil dibimbing, saya akan membimbing teman-teman dahulu supaya teman-teman bisa lebih cepat. Nah, yang harus diperhatikan adalah tadi saya nitip mungkin ada yang baru masuk. Siapin data untuk tugas akhir. Jadi ini kan kalau di sini kan tidak mencantumkan data yang akan diolah ke tugas akhir, tetapi judulnya dan latar belakangnya akan ngambil dari sini. Kayak lanjut. Nah, lembar persetujuan perusahaan. Nah, di sini logo perusahaan rekan-rekan semua, silakan dimasukkan. Nama lengkap perusahaannya apa? Misalkan tadi koperasi berarti di sini logo koperasi.
Jangan besar-besar ya, di paling diameternya 5. Dia pokoknya logo perusahaannya jangan besar-besar sekali nanti ini bisa makan banyak. Jadi ini silakan disesuaikan dengan diameternya 5. Nah, ini nama lengkap institusinya misalkan Koperasi Sakinah Mawaddah Warohmah. Ditulis di sini, terus kemudian judulnya tadi dikopikan di sini, diganti, dan bahasa Inggris yang di sini. Terus kemudian disusun apa namanya di sini nama mahasiswa dan NIM. Kalau misalkan kelompok tadi yang saya sudah jelaskan, NIM-nya di pinggir, kayak. Terus setelah disetujui, nah oleh nama perusahaannya di sini tulis nama perusahaan teman-teman diedit Cirebon. Nah di sininya di setting 20 November, 20 Februari 2021. Nah ini dihapus, teman-teman rekan-rekan ini dihapus. Ini hanya pengingat bahwa ini akan ada tanda tangan. Nah ini siapa yang membimbing teman-teman di tugas akhir. Nah nanti di sini apa namanya ditulis nama lengkap dan cap asli. Dan mohon nanti kita akan mendata ulang perusahaan-perusahaan teman-teman magang sebelum magang selesai. Nanti kita akan apa namanya akan ada tindak lanjut kerjasama supaya apa namanya nanti ketika akreditasi kita memiliki kerjasama yang baik dengan industri. Nah seperti itu. Jadi mohon nanti saya akan share lagi pendataan apa namanya perusahaan magang teman-teman dan apa namanya PIC di sana. Nah, terus kemudian mengetahui atasannya di sini kepala ini disesuaikan. Di sana misalkan sebutannya adalah kepala rumah sakit atau kepala bagian, nah, atau ketua atau direktur atau pimpinan nanti disesuaikan. Ini bisa disesuaikan ya. Nah, ini sama tanda tangan cap dan ini atasan dari pimpinan. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian laporan pengesahan. Nah, ini sama di copy paste dari judul bahasa Indonesia, terus kemudian di sini bahasa Inggris, copy paste dari atas turun ke bawah. Nah, dipersiapkan dan disusun oleh nama teman-teman yang semuanya, mau sendiri atau individu tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, selanjutnya adalah disusun sini sebagai syarat untuk mengikuti tugas akhir. Jadi kalau misalkan laporan magangnya belum selesai, nanti teman-teman mohon maaf nggak bisa apa namanya nggak bisa menyusun tugas akhir atau nggak bisa ikut ujian sidang. Nah di sini tulis program studinya MI atau KA. Tanggalnya di setting 20 semuanya 20 Februari 2020. Sorry 21. Nah, ketua program studi nah di sini MI atau KA terus misalkan nama saya ini nah, ini nama lenjangnya. Nah, ini DN-nya supaya teman-teman tahu. Nanti Pak Arif saya lupa ini DN-nya nggak hafal. Nanti bisa tanya Pak Arif atau Pak Arif sudah live di sini. Nah, seperti ini bisa dicatat semuanya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian mengetahui ketua Sistemik Ilmu Cirebon. Nah, ini dihapus. Nah, ini sudah ada. Ininya dihapus saja. Oke ya. Nah, ini untuk di setting seperti ini. Kayak ya itu teman-teman yang harus diedit. Selanjutnya, jadi ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini kita sudah set sebaik mungkin. Jadi teman-teman bisa tinggal edit. Nah, ini pertama adalah ada Pak Ketua, Pak Wakil, Wakil 1, 2, 3, terus kemudian Ketua Program Studi ini Bapak siapa, Pak Arif atau saya sebagai Ketua Program Studi Manajemen Informatika atau Komputerisasi Akuntansi. Sini silakan sambil diedit. Terus kemudian dosen pembimbing. Kalau teman-teman dapat dosen pembimbingnya ibu-ibu berarti bapaknya dihapus. Kalau dapatnya bapak berarti ibunya dihapus. Nah, terus kemudian
Ini tidak ada ini, tinggal diikutin aja. Nah, di sini nama mahasiswa. Jadi teman-teman silakan ditulis di sini. Kalau misalkan namanya ada 3, misalkan lebih kelompok, di sini tulis penulis saja. Nah, penulis nggak usah tanda tangan semua. Nah, tanggalnya disesuaikan yaitu Cirebon 20 Februari 2021. Nah, ini naik ke atas. Daftar RISPI kita menggunakan satu file, jadi teman-teman otomatis pakai menggunakan apa namanya tabel secara otomatis. Jadi nanti tinggal panggil aja. Nah, seperti ini. Nah, kita langsung ke ada daftar tabel, nanti pakai mailing atau pakai reference, daftar gambar juga, terus kemudian, nah ini, tadi sudah judul, terus kemudian latar belakang. Nah, bagian ini memuat penjelasan tentang fenomena umum yang terjadi dan kemudian dipersempit mengarah permasalahan yang akan diatas atau dibahas. Latar belakang ini merupakan uraian komprehensif yang mengenai kepentingan permasalahan diangkat menjadi topik laporan ditinjau dari aspek praktis maupun kontribusi ilmiah secara teoritis. Nah, penulisan latar belakang masalah disajikan dalam bentuk uraian secara kronologis, diarahkan langsung menuju rumusan masalah. Dalam latar belakang masalah dimasukkan beberapa uraian singkat. Nah, ada minimal 8 paragraf. Nah, minimal 8 paragraf di sini. Di sini 8 penelitian yang terdahulu relevan. Ini bukan 8 penelitian tapi 5 ya saya. Nah, 5 penelitian. Nah, kemudian susunannya itu adalah ada 8 paragraf. Nah, ini isi 8 paragrafnya latar belakang. Jadi, ini teman-teman. Pertama adalah paragraf pertama itu adalah membahas tentang perkembangan teknologi informasi, manajemen informatika, komputerisasi, atau dengan disesuaikan dengan judul. Artinya, misalkan teman-teman judulnya adalah, ini saya contohkan adalah analisa keuangan koperasi ya tadi. Saya ke atas dulu, saya kopikan misalkan analisa keuangan pada koperasi simpan pinjam Sakinah Mawadah Warohmah. Oke. Nah, ini contoh jangan diikutin. Ini contoh saya taruh di sini biar hafal. Nah, misalkan di sini. Berarti paragraf pertama saya akan membahas tentang perkembangan koperasi. Nah, perkembangan berarti secara paragraf pertama itu adalah perkembangan koperasi yang akan dibahas. Koperasi saat ini. Koperasi di tahun 2020 atau 2021. Perkembangannya apa? Oh, ini koperasi ini dengan apa namanya? Ini koperasi ini sangat membantu di situasi pandemi COVID-19 dan sebagainya. Nah, ini perkembangannya. Nah, misalkan teman-teman di manajemen informatika, misalkan tentang persediaan barang, berarti bagaimana manajemen dalam sebuah apa namanya penyimpanan atau persediaan barang di masa seperti ini. Ini kan sekarang kita masa COVID. Nah, seperti itu. Misalkan di sekolah, apa di sekolah topiknya? Misalkan membahas teman-teman di keuangannya. Nah, berarti yang diungkit adalah keuangan SPP sekolah itu menurun drastis ketika wabah COVID. Kenapa? Karena bla 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 bla. Nah, itu bisa diuraikan di paragraf pertama, yaitu tentang perkembangan. Nah, paragraf kedua adalah konsep. Nah, ini dihapus saja, ini contoh yang belum, ini tambahan dari saya ini tuh. Ini dihapus saja supaya teman-teman nggak bingung, terus saya hapus. Nah, paragraf ini adalah membahas sebuah konsep. Nah, konsepnya adalah, nah kita ambil konsepnya adalah kita akan menganalisa sebuah keuangan. Nah, ini konsepnya adalah kita akan menganalisa sebuah keuangan. Jadi bagaimana sih keuangan dalam koperasi? Berarti di sini membahas konsep bagaimana menganalisa terus kemudian keuangan koperasi, keuangan di koperasi. Nah, di koperasi. Nah, itu silakan diuraikan.
Nah, kalau misalkan kelompok itu teman-teman bisa mempercepat. Oh iya, paragraf 1 kamu ya si A, paragraf 2 si B, paragraf 3, 4 si C, 5 si E, dan sebagainya itu kan bisa mempercepat. Tapi jangan kelompok itu jangan teman-teman cuma nebeng nama, misalkan si A yang mencari judul, si A juga mencari data, si A juga yang bikin laporan. Lah, yang kemarin teman-temannya apa? Bikin kopi. Nah, ya jangan. Nah, tujuannya kelompok itu adalah mempercepat supaya laporan ini 1 minggu atau 2 minggu itu bisa diselesaikan. Nah, itu tujuannya itu adalah kelompok. Jadi kami di manajemen prodi supaya teman-teman tidak keteteran di itu. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk kelompok jangan iya si A aja yang ngerjain selesai. Jangan. Tapi dibantu. Nah, terus kemudian paragraf ketiga yaitu adalah mengambil jurnal. Paragraf ini kita mengambil jurnal dari Google Scholar. Perhatikan pengambil jurnal pertama yang memiliki relevan dengan judul laporan. Nah, ini poin-poin ini adalah saya tambahkan yang disesuaikan dengan dengan supaya tugas akhir biar formatnya sama seperti ini nanti. Nah, laporan kerja praktek atau magang kita ambil. Yang kedua tahunnya adalah 3 tahun terakhir. Artinya jurnal yang diambil adalah 16, 17 sampai dengan 2020. Ketiga, kutiplah jurnal yang diambil tadi, masalahnya, metodenya, hasilnya, dan bikin satu paragraf. Artinya gini, kita kopikan Google Scholar. Nah, kita copy, kita cari nih, jangan di sini paragraf 3 dan 4 itu sama konsepnya. Kita mencari jurnal yang relevan dengan laporan kita atau nanti. Nah, saya kan ingin menganalisa keuangan pada koperasi simpan pinjam Sakinah Mawaddah Warohmah. Nah, saya akan share di sini. Berarti saya akan cari ke Google. Saya stop share dahulu. Oke, saya ke dulu. Saya share lagi. Saya share ke Google. Nah, cara mencarinya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, saya share dulu di sini. Ganggu. Terbawah. Nah, di sini kita searching Google Scholar. Google Scholar. Nah, ini Google Scholar. Ada. Nah, ini klik sini Google Scholar, rekan-rekan semua. Nah, kata kuncinya adalah, teman-teman tadi kan saya judulnya analisa keuangan koperasi simpan pinjam. Berarti kata kuncinya adalah keuangan koperasi simpan pinjam. Nah, kita cari jurnalnya, simpan pinjam. Nah, kan tadi kan jurnal itu 3 tahun terakhir. Berarti kalau misalkan 2001 oke lah, baru kan. Berarti kita ambil dari 2020. Berarti 2020, 2019, 2018. Ya 17 sedikit lah, nggak masalah. Tapi teman-teman, kalau misalkan ada di 2020, ya kita kenapa tidak? Nah caranya ada gini. Di sini ada send, klik 2020. Nah, di sini ada koperasi itu, keuangan koperasi simpan pinjam. Karena kata kuncinya adalah saya keuangan koperasi simpan pinjam. Nah, ini tahun 2020 semua. Kalau misalkan teman kata kuncinya adalah persediaan barang. Nah, ini semuanya muncul persediaan barang di tahun 2020, artinya dia jurnal keluaran 2020, persediaan barang. Nah, persediaan barang itu kata kuncinya yang diambil. Nah, oke, saya contohkan karena tadi saya adalah analisa keuangan, berarti saya ambil contoh ini. Nah, saya klik di sini 2020 karena yang diambil. Nah, ini perhatikan di sini ada tahun 2020, artinya dia di publish atau 2020. Nah, di sini 2020. Terus 2020. Nah, akan saya kopikan dulu. Download. Sholat mati ketinggalan ini. Oh iya. Iya, jamu. Oke, teman-teman nanti dulu saya ngomong dulu, bentar ya. Nanti gantian.
Oke. Anu kamu harus sabar. Aduh, oke lah, baik. Saya akan mute dulu. Udah, biar teman-teman paham semuanya. Oke, saya mute all. Bentar ya, sabar dulu. Nah, saya lanjutkan kembali. Nah, ketika analisa kinerja di sini sudah di share, maka di sini akan kita analisa kinerja keuangan karena kita koperasi sekarang kita kata kuncinya adalah keuangan koperasi simpan pinjam, maka saya akan download di sini. Download data kuncinya. Nah, ini adalah mengambil dari jurnal. Oke, pelan-pelan download. Nah, ini terdownload satu. Nah, terus kemudian saya cari lagi yang kira-kira sesuai dengan jurnal saya. Nah, ini tahun 2020, oke, saya kopikan lagi. Nah, dan seterusnya seperti itu, teman-teman. Teman-teman sediakan 5 jurnal. 5 jurnal pendukung. Kenapa? Nanti di bab 2 itu akan diulas kembali. Itu jurnalnya. Jadi, saya contohkan hanya 2 supaya mempersingkat. Jadi, teman-teman, jurnalnya nanti ada 5. Disiapin saja. Nah, kalau kayak gini gimana, Pak? Nah, ini jangan, karena ini adalah terpecah-pecah. Artinya bukan satu jurnal. Dan ini biasanya akan dikunci oleh mereka. Nah, ini ada bisa nih, ini harus login dulu, nggak bisa. Jadi jangan yang seperti ini modelnya. Kita cari lagi. Karena dia saya tidak diizinkan oleh mereka untuk mengambil jurnalnya. Oke, kita cari yang open atau yang bisa diakses. Nah, ini bisa diakses, tapi ini skripsi, nggak boleh. Ini e-print. Kalau skripsi jangan ya, teman-teman. Nanti plagiat. Nah, ini saya coba, ini jurnal. Oke. Nah, saya contohkan 2. Nah, ini ada downloadnya. Biasanya ada download PDF di sini. Oke, download. Nah, semoga aja bisa ke download. Ini saya step by step ya. Kita lahan perlahan. Waduh, lama. Oke, sambil nunggu downloadan, saya akan buka stop share dulu. Saya akan share ke PDF yang sudah di-download. Oke. Ini untuk di paragraf ketiga ya, rekan-rekan semua. Saya saya buka dulu. Nah, ini saya contohkan. Oke, saya share lagi. Share. Nah, ini adalah PDF atau jurnal yang tadi kita download. Nah, analisa kinerja keuangan koperasi simpan pinjam. Wah, ini tipe, ini kurang M. Pada koperasi Sukadamai. Nah, karena kata kuncinya itu, maka dia akan menganalisa keuangannya bagaimana. Nah, di dalam jurnal, teman-teman silakan baca ada problemnya atau masalahnya. Karena kan di sini, tadi itu adalah yang di dalam satu paragraf itu pertama adalah masalahnya, metodenya, dan hasilnya. Nah, kalau di sini kita lihat, nah ini kan perkembangan koperasi dan sebagainya, terus kemudian kita baca pelan-pelan teman-teman, apa sih masalahnya yang ada di jurnal ini. Nah, di sini ada misalkan sebagai alat ada beberapa forecasting, terus kemudian kan dorong dirikan koperasi pinjam-pinjam bersama koperasi bertambah. Nah, di sini ada masalah nih. Nah, berdasarkan laporan keuangan yang telah ada pada tahun 2013 sampai 2017, terjadi peningkatan aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, modal sendiri, namun masih berfluktuasi SHU. Nah, koperasi simpan pinjam Sukadami sehingga belum diketahui bagaimana perkembangan laporan keuangan
yang terjadi pada kinerja keuangan koperasi simpan pinjam. Nah, ini adalah sebuah problem atau sebuah masalah. Nah, silakan teman-teman copy masalahnya dikutip. Nah, terus kemudian misalkan saya gini, misalkan saya copy, saya contohkan, ya, di paragraf 3. Oke. Bentar ya teman-teman, saya copy dulu ke di sana supaya Nah, terus kemudian kita cari nih metodenya apa sih? Metode penelitian, analisa. Oh, ternyata dia menggunakan apa nih? Aktiva atau adapun cara penilaian kinerja rasio menggunakan rasio likuiditas. Nah, ini banyak nih. Nah, hasil pembahasan, hasil penelitian. Nah, misalkan dia menggunakan apa namanya ini? Metode analisa prasaja mengukur, mengetahui, menggambarkan. Nah, ini adalah sebuah metode. Nah, analisa rasio merupakan metode analisis masalah laporan keuangan periode yang tertentu pos lain. Nah, ini saya copy adalah untuk metodenya. Ini contoh sederhananya. Terus, nah, lalu, ntar dulu saya pindahkan ya, rekan-rekan. Nah, baru setelah metode, baru ke hasil. Nah, hasilnya apa sih dari penelitian tadi? Nah, biasanya saya baca di akhir. Saya dibaca kondisi hasil penelitiannya adalah bla 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 bla. Kalau misalkan bingung teman-teman silakan lihat di apa namanya kesimpulan. Nah, ini kesimpulan kan ada. Berdasar pembahasan. Nah, ini hasilnya. Nah, hasilnya itu kalau misalnya banyak tinggal rangkum aja. Di kesimpulan itu kan kalau teman-teman mau lebih mudah, ngerangkum aja di kesimpulan nih. Tapi dibaca dulu, bener nggak ya? Jangan asal ngerangkum aja, bener nggak ini? Bahwa dia hasilnya. Nah, misalkan saya contohkan, ini aja deh, saya contohkan satu nilai validitas seluruhnya. Nah, oke. Oke, nah seperti ini. Oke, saya stop share dulu. Saya kembali ke laporan. Nah, share lagi. Kembali ke laporan. Nah, paragraf 3 ngambil jurnal. Nah, tadi sudah kita baca bahwa dia adalah koperasi simpan pinjam Sukadami, mengalami kendala laporan kinerja yang belum diketahui, terus kemudian teorinya atau metodenya menggunakan analisa rasio, terus kemudian hasilnya adalah nilai solvabilitas KSP sekian persen. Nah, terus kemudian di sini pakai Mendeley. Nanti teman-teman menggunakan Mendeley, nanti kita ajarkan lagi. Jadi ini adalah kutipannya. Nah, ini dalam satu paragraf 3. Nanti di sini ditambahkan kata-kata teorinya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh X. Nah, oleh siapa? Ya, lihatnya di jurnal. Bahwa jurnal ini oleh siapa penulisnya. Terus kemudian pada jurnal, nah biasanya di jurnal itu ada namanya jurnal siapa, judulnya apa, nah, terus kemudian tahun. Nah, ini apa namanya pembukaan pertama. Nah, ini tahun berapa. Nah, seperti ini rekan-rekan semua untuk di paragraf ketiga. Nah, jadi ini adalah satu paragraf. Paragraf 4 itu sama tekniknya, teknik pengambilannya sama. Akan tetapi yang berbeda adalah jurnal yang kita ambil. Tadi kan saya bilang teman-teman silakan mencari 5 jurnal. Nanti di paragraf 5 itu ada review lagi seperti ini jurnal. Nah, maka dari itu tujuan
tujuan dari tujuan dari review jurnal itu seperti itu. Jadi tujuan dari kelompok itu gitu. Jadi bagi-bagi tugas. Seperti itu rekan-rekan semua. Sebentar dulu ya. Tuh. Oke. Sebentar dulu ya, saya mau ambil minum. Oke, lanjut lagi teman-teman semua. Oke, setelah paragraf 3, paragraf 4 tadi sama konsepnya seperti ini. Nah, di sini kita mengambil jurnal yang sama tadi, tetapi konsepnya sama, cara pengambilannya, tetapi jurnalnya yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kemudian paragraf 5 adalah data. Nah, ini kan contoh, ini contoh. Data misalkan data tentang persediaan barang, berarti barang bulan ini. Ini sampel aja berapa data. Nah, terus kemudian kalau misalkan keuangan ya berarti tentang neraca keuangannya ya di paragraf 5 itu. Nah, paragraf 6 itu teman-teman uraikan. Di sana itu memiliki masalah apa saja sih sehingga kita harus magang, harus di sana. Nah, problem masalah yang di tempat teman-teman itu apa? Sebutkan saja laporannya, diuraikan dalam satu paragraf. Secara umum aja, permasalahan yang ada di tempat teman-teman itu apa. Nah, terus kemudian ketujuh itu adalah fokus inti masalah. Jadi inti masalahnya itu apa saja. Nah, itu di paragraf 7. Paragraf 8 itu adalah pengambilan judul. Jadi berdasarkan pemaparan masalah di atas, ngambil judulnya seperti ini. Ini bisa di copy paste teman-teman, tinggal diganti judulnya. Oke ya. Itu di latar belakang masalah. Nah, terus kemudian kita hari ini bahas bab 1 saja. Rumusan masalah. Nah, ini teman-teman tinggal di copy. Nah, ini ngambil 3 aja, ambil 3 cukup. Nah, udah. Bagaimana bla 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 rumusan masalah ini dia adalah pertanyaan masalah, dia merangkum dari sini, dari paragraf 6 dan 7. Silakan dirangkum bagaimana bla 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 bla, berapa tingkatnya, harus akurasinya, atau bisa dimodif. Yang penting teman-teman ini kalimat tanya. Kalau laporan magang bisa dimodif ini nanti kalau yang ada tanda tanyanya itu adalah yang di tugas akhir. Tetapi kalau misalkan sama nggak masalah. Tapi kalau misalnya mau beda boleh. Batasan masalah. Batasan masalah ini adalah membatasi penelitian rekan-rekan semua atau magang. Jadi tujuannya adalah bahwa magang saya di tempat penelitiannya di A atau di tempat magangnya adalah di instansi A atau instansi B atau perusahaan A atau perusahaan B. Nah, terus kemudian saya difokuskan di bagian keuangan misalkan. Nah, keuangannya ada apa lagi ya? Ada keuangan pajak, ada keuangan SPP, ada keuangan ini gaji. Terus kemudian kalau misalkan di stok barang, apakah saya di stok penelitian sih di perusahaan A, terus kemudian saya bagiannya fokuskan pada bagian pengendali barang, terus kemudian saya monitor barang dan segala macam. Nah, itu adalah batasan-batasan masalah. Nah, tujuan praktek industri adalah teman-teman silakan menjawab atau tujuan ini adalah jawaban dari si rumusan masalah. Jadi misalkan rumusan masalahnya ada 3, berarti tujuannya ada 3. Jadi misalkan
Ini masalahnya apa? Nah, teman-teman punya solving atau solusi nih. Solusi untuk si A ini bagaimana? Nah, ini tujuannya taruh di sini. Jadi ketika ada masalah, teman-teman targetnya adalah tujuannya itu kan harus menyelesaikan masalah si A. Nah, berarti tujuannya saya akan menyelesaikan masalah si A. Apa ya? Si A ini siapa rumusan masalahnya tuh? Nah, seperti itu ya. Nah, terus kemudian manfaat praktek biasanya sama sih pada teori-teori sebelumnya, bisa copy paste dari perpustakaan ini mah. Sama, pertama adalah secara teoritis dan secara praktis, terus kemudian bagi industrinya. Nah, itu bab 1. Nah, oke teman-teman, itu saja di bab 1 itu eh, mungkin di latar belakang difokuskan masalahnya itu seperti itu. Nah, untuk bab 2 nanti bisa di next aja, di apa maksudnya pertemuan selanjutnya. Nah, saya nitip di sini. Nah, ini kan di bab 3 itu mudah, yaitu tentang gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi. Ini teman-teman bisa di disesuaikan dulu nih. Ini mudah, ini yang mudah. Jadi teman-teman, tugas kali ini adalah teman-teman silakan dari cover sampai bab 1 silakan teman-teman sesuaikan. Harapan saya adalah tadi yang kalau bisa ya kelompok silakan supaya untuk mempercepat. Tapi kalau kelompok jangan si A yang buat, nah, saya mah tinggal bikin kopi atau jilid. Nah ya bukan, tapi sama-sama bareng, sama-sama cari jurnal, sama-sama review. Oh ini nanti tempelin satu-satu, itu mempercepat tujuannya seperti itu. Oke, itu saja rekan-rekan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf karena mungkin agak lama dan saya bisa santai sini, bisa menjelaskan panjang lebar dan hampir 1,5 jam. Saya ngobrol di sini, bisa di-share di sini. Silakan ada yang tanyakan sebelum kita akhiri pada pertemuan kali ini, dan silakan teman-teman mulai hari ini disusun sedikit. Insya Allah saya akan informasikan Sabtu atau Minggu, saya meminta waktu teman-teman untuk saya review. Saya akan memperlihatkan. Kalau nggak Sabtu ya Minggu, itu kan kondisional aja. Seperti ini ya. Jadi teman-teman, saya akan bantu teman-teman untuk mempercepat supaya cepat lulusnya, jangan lama-lama gitu. Tapi untuk kelompok, nah jangan si A terus yang kerja, tapi dibagi. Seperti itu ya rekan-rekan semua. Ada yang tanyakan silakan. Saya akan buka mute-nya biar enak rame. Oke, silakan kalau ingin bertanya, unmute-nya silakan buka teman-teman. Sudah saya on kan. Pak mau nanya, Ya. yang paragraf ketiga itu kan ngambilnya dari Google Scholar ya Pak. Nah Ya. itu kan katakan disediakan 5 jurnal dulu untuk kayak jaga-jaga gitu. Betul. Tapi kita yang dimasukinnya pada satu jurnalnya aja Pak, yang dipilihnya, atau yang 4-nya itu untuk jaga-jaganya, atau gimana? 5-5-nya nanti. Jadi 5-nya dimasukin. Iya, 2 jurnal itu di paragraf di latar belakang 2. Nanti 3-nya itu akan di bab 2 nanti ada. Makanya kan silakan download aja 5 dulu. Nanti ada di bab 2, makanya kan sekalian nyarinya gitu. Biar Berarti dalam paragraf ketiga masukin satu jurnal aja Pak, yang 4 itunya untuk ke selanjutnya ya? Kalau di latar belakang itu ada 2 Mbak. Nanti paragraf 3 itu tadi dari jurnal, paragraf 4 itu sama dari jurnal konsepnya, tetapi nama jurnalnya yang berbeda judulnya gitu. Jadi kan tadi saya perintahkan teman-teman itu download 5 jurnal. Jurnal pertama taruh di paragraf 3, jurnal kedua taruh di paragraf 4. Nah, 3 jurnal ini nanti akan dibahas di bab 2. Nah, seperti itu. Jadi kan punya simpenan 3 jurnal. Seperti itu. Gitu ya. Nah, Terima kasih, Pak. Oke, silakan ada lagi yang lain. Jangan sungkan-sungkan. Kalau misalkan nanti sungkan-sungkan, wah nanti pusing di jalan. Oh iya, sebagai persyaratan teman-teman nanti di tugas akhir, ini mumpung banyak, alhamdulillah target saya banyak, lebih 30-an nyampe ya. Nah, untuk mempersiapkan tugas akhir itu kan nanti
jangan sampai ada kendala di nilai. Jadi mumpung masih ada waktu, kita juga masih memberikan kesempatan. Pertama, nilai IPK itu harus minimal 3. Yang belum 3, silakan ajukan ujian perbaikan untuk menjadi 3 minimal. Syukur-syukur teman-teman 3,5 ke atas. Yang kedua, sertifikat. Mohon sertifikat yang diujikan selama 1 semester sampai semester 1 sampai semester 5. Nah, dicek, silakan mulai di-scan. Nah, di-scan, diambil. Kalau belum diambil, silakan diambil. Nah, itu sebagai salah satu syarat. Nah, kalau sertifikat itu nanti akan dijadikan sebagai konversi SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, mengambil dari sertifikat-sertifikat yang telah teman-teman tempuh, maka itu wajib. Nah, itu sambil jalan, teman-teman silakan berkoordinasi dengan program studinya masing-masing untuk bagaimana solusinya. Jangan nanti ketika tugas akhir mau sidang, kita nggak bisa nyidangkan karena alasan, IPK-nya belum nyampe 3, terus kemudian Pak, sertifikatnya kurang 1, ya kita tidak bisa membantu karena kan kalau sertifikat itu kan di adminnya masing-masing. Saya bukan admin di itu, jadi saya belum bisa ngasih solusi. Jadi sebaiknya dicicil dari sekarang. Ya syukur-syukur sudah lengkap. Nah seperti itu rekan-rekan informasi yang sambil menyusun sambil persiapan seperti itu. Oke, silakan ada yang lagi ditanyakan. Pak, punten mau nanya. Monggo, silakan. Kan tadi kan per kelompok ya. Ya. Nah, kalau misalnya per kelompok, berarti bikin laporannya judulnya itu sama semua perorangannya. Terus apa lagi? Nah, kalau misalkan per kelompok itu kan kalau laporan magang, sekali lagi kalau laporan magang, kalau kelompok misalkan 3 orang atau 5 orang, laporannya tetap 1, namanya di situ ditulis semua. Nah, kan tetapi untuk tugas akhir tetap nanti satu-satu, 1 orang 1 judul 1. Nah, datanya tugas akhir, teman-teman masih ada waktu nih untuk diskusi dengan pembimbing di sana untuk jadikan tugas akhir. Nah, saya juga di Prodi KA sudah saya share sebelum-sebelumnya untuk silakan untuk diskusi dan ada beberapa sudah dan ada beberapa Pak saya kembalikan lagi untuk kira-kira yang cocok untuk dijadikan tugas akhir. Nah, itu bisa share mulai dari sekarang. Yang Prodi MI silakan di-share. Nanti saya coba untuk bantu. Oh, ini cocok nggak untuk tugas akhir. Nah, kalau misalkan satu kelompok teman-teman 3 orang. Nah, datanya dikasih 1 sama perusahaan. Ini datanya ada 1. Apakah 1 itu bisa digunakan 3 orang? Itu bisa. Nanti metodenya yang berbeda-beda. Jadi kan ada 3 metode, berarti 3 judul. Nah, itu udah bisa digunakan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan laporan magang, itu bisa jadi kelompok. Tapi kalau tugas akhir, itu tetap sendiri-sendiri. Tapi datanya bisa ngambil di satu sumber. Seperti itu. Maka dari itu, sekali lagi masih ada kesempatan, silakan banyak ini digali ini, banyak sekali ini. Yang kelas sore, misalkan, saya ada punya data ini, silakan share kepada rekan-rekan yang masih belum dapat atau misalkan ide-idenya, nah itu bisa di-share. Bisa juga di-share ke saya di grup, manfaatin di grup. Insya Allah kita balas seperti itu. Oke, ada lagi? Makasih, Pak. Yuk, silakan ada lagi yang ingin ditanyakan atau share-share, Pak saya belum ini, ya silakan. Jadi ya, kita insya Allah akan mendampingi rekan-rekan untuk sidang setelah selesai nanti akan sidang kalau misalnya teman-teman sudah lengkap. Nah, jadi setelah selesai, kalau misalkan syukur-syukur sebelum ini Pak selesai, nanti kan selesai laporan, tanda tangan di sana selesai, ya udah langsung sambil nyusun tugas akhir nanti. Jadi kita akan dampingi seminggu itu 2-3 atau bisa 4. Nah, jadi teman-teman standby aja. Ya. Sekali lagi, yang belum UKT persyaratannya silakan dipenuhi. Lumayan. Gitu. Oke, ada lagi? Atau di chat nih? Atau ngechat ya? Pak, punten mau tanya. Ya, silakan Mbak. Ini siapa ini? Ya.
dengan Lian, Pak. Ya, silakan, Mbak. Pak, kalau untuk judul di laporan praktek industri, apakah sama nanti dipakai untuk judul di tugas akhir? Nah, ini betul nih, pertanyaan bagus. Jadi, kalau misalkan Mbak Lian ini sendiri, misalkan sendirian nih individu, bisa nggak dilanjutkan? Bisa, Mbak. Tetapi nanti kita akan kasih modif sedikit. Jadi, ada perbedaan gitu antara magang sama industri, dikasih metodenya. Tadi yang saya sampaikan di awal, misalkan analisa keuangan koperasi Sakinah Mawaddah, itu kan nggak ada data mining-nya, tetapi nanti ketika tugas akhir analisa keuangan koperasi Sakinah Mawaddah Rahmah dengan menggunakan algoritma, misalkan algoritma naive Bayes. Nah, itu kan ada sedikit perbedaan, Mbak. Jadi itu akan diteruskan, tetap akan diteruskan, tetapi datanya ambil dari ini. Nanti bab 1 sama bab 2 itu bisa sama dengan ini. Kalau bab 3 kan alur nanti juga kita akan share. Kalau di magang itu kan bab 3 itu kan gambar industri. Nanti di tugas akhir itu diganti dengan alur. Nanti alurnya kita ajarin lagi sampai bisa. Nah, seperti itu, Mbak Lian. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, silakan. Ada lagi? Ada lagi nggak nih? Jadi, Pak, maaf kalau pas magangnya sendiri apa bisa kelompok? Nah, kalau magangnya sendiri ya lebih baik kan laporannya sendiri. Kalau misalkan kelompok ya bisa, tapi ambil yang terbaik datanya. Lihat datanya dulu, jangan teman-teman pindah nanti datanya jelek, wah itu repot nanti di tugas akhir. Jadi lebih baik cari data yang terbaik dulu dilihat. Nah, kalau misalkan data kelompok aneh bagus ya kita gunakan. Nah, itu kembali ke datanya, mumpung masih ada di tempat magang, ya diskusi lah. Nah, itu nanti ada Pak Arif di MI dan di KA nanti ada saya yang mendampingi. Seperti itu. Oke, ada lagi rekan-rekan semua? Nah, halo, ada lagi nggak? Cukup dah? Wah, ini semangat nih, kayaknya mau lagi pada ngerjain nih. Langsung ngerjain ya. Oke, jadi nanti konsepnya sekali lagi ketika sudah di-download, diisi laporannya, terus kemudian di-upload di Google Drive tadi ya, disesuaikan prodi masing-masing. Nah, silakan create sesuai saya contohkan, kalau individu-individu, kalau kelompok-kelompok, kalau kelompok perwakilan aja satu, jangan semuanya ngupload, nanti bingung. Nah, seperti itu ya rekan-rekan semua, insya Allah nanti akan saya dampingi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi insya Allah secara kondisional nanti kita hari Sabtu atau Minggu kita akan live sambil santai aja sejenak. Nanti tapi opsional ya karena kalau nggak salah saya Sabtu ada webinar, selesainya nggak tahu jam berapa. Nanti saya kabarin teman-teman pagi hari atau siang. Ada yang tanyakan? Cukup ya? Cukup. Nanti kita bisa share di grup. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan semua. Mohon maaf mengganggu waktunya dan alhamdulillah saya bisa bermuajahah dengan rekan-rekan semua kondisi yang baik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru